Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum Bu Rati memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Bu Rati sudah menyampaikan beberapa materi tentang alat kontrasepsi ya, alat kontrasepsi. Nah, saya akan melanjutkan tentang beberapa hal tentang alat-alat kontrasepsi. Yang kemarin sudah dijelaskan bahwasanya alat kontrasepsi itu bukan hanya pil, suntikan dan sebagainya. Tadi yang kemarin sudah kita review bahwasanya pil KB itu pokok pil KB seperti halnya vasektomi itu juga merupakan alat-alat kontrasepsi. Nah, kita lanjutkan untuk obat-obatan yang bersifat sebagai menghambat. Salah satunya yang kemarin sudah disebutkan adalah pil KB ya. Ini sudah sering digunakan ya, dan masyarakat sudah banyak yang memakai ya. Jenis pil KB dan pengertiannya. Nah, mini pil alat kontrasepsi jenis pil yang hanya mengandung hormon progesteron. Ini kayaknya kemarin sudah saya sedikit singgung ya untuk pil KB. Pil ini cocok untuk ibu menyusui. Pil kombinasi alat kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Nah, ini juga sudah dijelaskan kemarin. Pil ini mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi, sekitar 99% bila digunakan tepat dan secara teratur. Nah, ini kayaknya sudah ya keuntungan dan kerugian dari pil. Jadi di pil itu ada dua komponen. Yang pertama itu adalah yang biasanya yang berwarna, kalau ini berwarna kuning ya. Kalau dia berwarna kuning ini biasanya isinya adalah placebo. Kalau yang banyak ini adalah zat aktifnya. Jadi peminuman pil KB ini ada urutannya. Jadi kalau kalian mau minum ya nantinya ya dikaikan ke pasien. Jadi pil KB ini ada SOP dalam peminumannya ya. Jadi mungkin kalau hari-hari plus waktu pembelian. Jadi tanggal berapa kalian beli di situ sudah tertera tanggal ini itu ya. Keuntungan tidak mengganggu hubungan seksual, kesuburan cepat kembali. Nah, ini salah satu yang kemarin sudah kita bahas. Alat kontrasepsi itu bersifat harus aman ya, kesuburannya harus cepat kembali setelah kalian meminum suatu obat tersebut. Nah, kerugiannya bisa menambah atau mengurangi berat badan karena isinya adalah hormon ya. Harus selalu mengingat karena di sini ya biasanya kan peminuman pil ini tiap hari ya. Jadi harus kalian ingat-ingat betul pada tanggal berapa kalian meminum pil tersebut. Tidak bisa mencegah PMS. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini yang kemarin juga kita bahas ya, review sedikit tentang peminuman pil KB. Ini yang kedua ya. Cara yang kedua, alat kontrasepsi. Ya, oke. Adalah susu atau implan ya. Alat kontrasepsi dengan cara menusukkan tabung kecil ke bawah kulit bagian tangan ya. Ini sedikit sakit seperti tusukan ya, yang namanya namanya itu adalah implan ya. Susuk itu biar memudahkan masyarakat ingat ya. Nah, bukan susuk-susuk yang tidak ada manfaatnya berasal dari masukan, tapi susuk ini atau implan ini ada hormonnya ya. Jadi ada hormonnya dimasukkan ke dalam sini ya, di bagian sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Cara kerja yang dilakukan mengentalkan lendir serviks, kemudian mengurangi proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi ya, namanya implan ya, menekan ovulasi. Jenis implan atau susu terdiri dari 6 batang ya, dan lama kerja 5 tahun. Jadi kalian nggak perlu lagi intinya masyarakat tidak perlu lagi mengingat-ingat. Kalau sistem implan itu tidak perlu mengingat-ingat, oh saya harus kontrol nih. Jadi tetap dikontrol, cuma kalian nggak tiap hari bisa nggak tiap hari mengingat-ingat dan sebagainya. Ini bisa yang mungkin sering lupa atau bagaimana itu ya. Ini bisa sebagai cara efektif untuk obat atau
alat kontrasepsi sebagai pilihan utama. Kemudian ada implanon, terdiri dari satu batang lama kerja 3 tahun. Nah, ini ada Indoplan dan Jadena, terdiri dari 2 batang dengan lama kerja 3 tahun. Jadi, yang membedakan adalah berapa jumlahnya ya, karena dosis itu kan mempengaruhi ya. Jadi di sini diisi dengan suatu hormon juga. Kemudian lama kerjanya berbeda-beda. Oke, seperti itu. Kemudian keuntungan dan kerugian serta efek samping dari implan ya. Keuntungannya jelas daya gunanya tinggi. Kemudian perlindungan jangka panjang ya, tidak perlu mengingat-ingat dan sebagainya. Pasang satu kali udah masuk semuanya. Kesuburan cepat kembali, tidak memerlukan pemeriksaan dalam kerugiannya, membutuhkan tindakan insisi atau sedikit sakit karena kan kalian dimasukkan ya ke dalam jaringan kalian, jadi sedikit sakit seperti suntikan, tidak melindungi dari PMS, tidak dapat menghentikan pemakaian sendiri. Ini harus dibantu tenaga kesehatan, boleh bidan, biasanya bidan, boleh dokter ya. Efek samping yang ditimbulkan mengalami gangguan siklus menstruasi, biasanya kan kalian per bulan mungkin dalam siklus kalian itu bisa apa namanya? Bisa bukan 1 bulan lagi, mungkin 1 bulan lebih berapa minggu kayak gitu. Jadi nggak ada siklus. Kalau yang ini nggak cocok ya. Biasanya juga terjadi spotting ya. Spotting itu seperti pendarahan ringan ya. Jadi ada spot ya, pendarahan ringan. Kemudian eksplosi ya, infeksi pada daerah insisi. Kalau kalian mungkin ada cedera kan ya di sini ya. Itu adanya infeksi kalau kalian nggak nggak jaga kebersihan dan sebagainya begitu. Nah, ini ada lagi ya, selain implan yang dimasukkan bahan seperti tabung dimasukkan ke dalam tangan kalian, ada lagi yaitu adalah suntikan. Nah, kalau suntikan ini sudah banyak masyarakat memakainya juga ya. Kalau suntikan biasanya ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Nah, alat kontrasepsi suntikan hanya mengandung hormon progesteron ya. Jadi hormon yang dimasukkan ya, yang diberikan setiap 3 bulan atau 12 minggu ya. Cara kerja mencegah pelepasan sel telur. Jadi cewek nih yang dikasih ya, mengentalkan lendir sehingga sperma sulit bertemu dengan sel telur. Untuk kontraindikasinya, kontrasepsi suntikan tidak diperbolehkan untuk wanita yang, jadi ada beberapa faktor suntikan ini tidak boleh diberikan. Yang pertama adalah menderita penyakit jantung, hipertensi, ya, hepatitis, DM atau yang disebut dengan kencing manis, paru-paru dan kelainan darah. Kalau bisa menggunakan yang lain. Nah, keuntungan dan kerugiannya kita bisa lihat di sini bahwa keuntungannya itu tidak mengganggu hubungan seksual karena kan tiap minggu ya. Jadi sedikit dengan suntikan itu 1 kali kan ya, tidak mengganggu produksi ASI, cocok digunakan bagi pengguna yang pelupa ya, lupa minum pil ya, karena kalau minum pil kan tiap hari, sedangkan untuk yang suntikan ini nggak tiap hari, cuma 1 bulan sekali atau mungkin 4 kali sehari, 12 minggu maksudnya ya. Kerugiannya, kesuburan lama kembali ya, biasanya ini sedikit ada jeda kalau masyarakat mau program hamil, jadi ada jeda untuk program hamil. Tidak melindungi dari PMS, tidak boleh digunakan untuk wanita perokok, menimbulkan kegemukan ya. Kalau cocok ini biasanya menimbulkan kegemukan karena ada efek hormon progesteron tadi. Efek samping yang ditimbulkan adalah amenorrhea, tidak mendatangkan head ya. Ini biasanya terjadi pada efek samping dari suntikan, tapi nggak masalah. Pendarahan yang mengganggu, kemudian hiperpigmentasi pada kulit ya, jadi mungkin timbul jerawat dan sebagainya, sakit kepala, mual, serta muntah, serta rambut rontok. Ini jarang sih ditemui. Yang biasanya saya temui itu tidak mendatangkan haid sama hiperpigmentasi ya. Mungkin ada tambahan sakit kepala. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya adalah IUD ya. IUD ini sering digunakan ya, sering banget digunakan, termasuk saya ya. Karena cukup aman, ya semuanya aman, cuma
biasanya lupa dalam penggunaan obat pil dan sebagainya. Jadi menggunakan IUD mungkin lebih cocok untuk saya ya. Untuk IUD, teknik kontrasepsi ini adalah dengan cara memasukkan alat yang terbuat dari tembaga ke dalam rahim. Ya, ini cukup sakit ya. Cara kerjanya menimbulkan reaksi peradangan lokal dalam endometrium cavum uteri sehingga menghambat terjadinya penempelan sel telur yang telah dibuai ke dinding rahim. Nah, IUD ini juga menghambat motilitas tuba sehingga memaksa sperma berenang melawan arus. Jadi dihadang dia ya. Multilute AKDR ini terbuat dari plastik polietilen ya, plastik dengan dua tangan dan kiri. Jadi dia membentuk seperti sayap. Jadi ada ke kanan, jadi dia seperti ini aja, seperti T ya. Nah, ini ada sayapnya, ada sayap kanan dan sayap kiri ya. Kemudian panjangnya dari ujung atas ke bawah 3,6 cm. Jadi dari sini ke sini itu dia ada 3,6 cm. Kemudian batangnya ada digulung di kawat. Jadi kawatnya ada di sini ya. Kawatnya ada di tengah-tengah sini. Kemudian luas permukaan 250 dan 75 untuk menambah efektivitas. Jadi di sini dihubungkan. Jadi sperma yang masuk akan dihadang sama dia ya. Jadi bisa melawan arus, jadi jatuh lagi dia kayak gitu. Jadi dihadang. Nah, kita bisa lihat yang biasanya saya gunakan atau saya pakai yang ini ya, yang ini. Jadi di sini ada beberapa tembaga gitu ya. Jadi ini dimasukkan ya ke lubang vaginalnya wanita ya atau ke sistem produksinya di bawah. Kemudian nanti ini ketika sperma masuk, dia nggak sampai membuai si telur dari wanita ya, karena apa, dihadang dari ini dua sayap ini seperti itu ya sistem kerjanya yang alat kontrasepsi yang IUD ini. Jadi ada LNG IUD ya, ini tidak ada tembaga sama sekali di sini ya. Kemudian ada Cooper T380 IUD. Jadi ini berbeda tipe aja sebenarnya, tapi untuk mekanismenya sama. Nah, ini kita bisa lihat bahwasanya yang Cooper wire ini dimasukkan ke dalam ke lubang rahim ya. Jadi di sini dimasukkan. Nah, jadi nggak sampai dia pada waktu sperma masuk, nggak sampai dia masuk ke dalam sini ya. Ya, dia memotong saluran yang ada di sini. Jadi nggak sampai dia masuk dan bertemu, nggak sampai ya. Jadi ini cuma penghadang. Ya. Nah, ini keuntungan sama kerugian IUD. Keuntungannya bisa digunakan untuk metode jangka panjang. Biasanya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Jadi nggak perlu mengingat-ingat lagi seperti pil KB atau dengan suntikan. Kalau suntikan kan 3 bulan sekali atau 12 bulan. Tapi kalau ini nggak perlu kita menguat-nguat karena jangkanya cukup panjang, yaitu 5 tahun sama 10 tahun. Bu, tapi masyarakat mau itu Bu, mau program hamil gimana? Apakah bisa Bu? Apakah harus nunggu 5 tahun? Jawabannya enggak ya. Karena sewaktu-waktu pun itu bisa dikeluarkan ya dengan bantuan tenaga kesehatan juga. Nah, itu bisa program lagi. Bisa digunakan untuk klien yang mempunyai tekanan darah tinggi, tidak mengganggu produksi ASI sama sekali. Nah, kerugiannya mengganggu hubungan seksual jika tidak cocok karena kan itu dimasukkan ke dalam lubangnya, jadi mungkin agak sedikit sakit. Nah, harus datang ke tenaga kesehatan untuk memasang, melepas, dan kontrol. Jadi kalau memasang bisa di bidan ya, bisa di bidan mungkin atau di tenaga kesehatan yang lain, dokter boleh. Kemudian melepasnya pun juga sama, boleh dokter, boleh bidan. Nah, harus dikontrol. Dikontrolnya berapa bulan sekali? Paling enggak 6 bulan sekali kalian harus kontrol ya. Ditakutkan mungkin ada infeksi dan sebagainya. Mungkin biaya yang mahal, tapi biaya yang mahal ini terbayar karena mungkin keamanan dan mungkin sering lupa. Nah, itu terbayar di sini ya, biaya itu sedikit mahal, tidak bisa mencegah dari PMS. Oke, saya lanjutkan. Ini efek samping yang biasanya yang ada di IUD, amenorrhea, gangguan pada head, mungkin ya, spotting atau pendarahan, nyeri, ya, kemungkinan kejang rahim,
keputihan, dan infeksi. Kemudian biasanya pendarahan di siklus menstruasi. Kalau yang biasanya ini adalah keputihan dan infeksi ini sering dijumpai untuk yang IUD sama nyeri ya. Nyeri ini sering ditemukan untuk yang pasien untuk pasien pengguna IUD. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada lagi tablet busa dan spon atau spermatisid, ya, bahan substansi yang dapat menonaktifkan sperma sebelum sperma masuk ke rongga rahim. Efek samping iritasi vagina oleh spermatisida dapat meningkatkan risiko penyakit menular seksual, dapat menyebabkan infeksi, menimbulkan orang alergi terhadap bahan-bahan tersebut. Nah, ini seperti tablet busa, ya, spermatisida. Nah, ini biasanya penggunaan dari spermasid ya. Nah, ini bisa digunakan di sini ya. Jadi ada dua penggunaan sebenarnya. Ada pil seperti ini, kemudian diinjeksikan juga seperti ini. Kemudian ada vagina diafragma atau biasanya disebut cup cervix. Cup cervix ya, lingkaran cincin dilapisi dengan karet fleksibel. Ini akan menutup mulut rahim bila dipasang dalam liang vagina sekitar 6 jam. Jadi ada jamnya ya. Berguna untuk menutupi uterus sehingga mencegah sperma membuahi sel. Keuntungannya tidak mengganggu produksi ASI atau air susu ibu, bisa menghambat keluarnya darah haid. Kekurangannya sedikit mahal, kegagalannya mungkin tinggi ya. Harus dengan menggunakan tenaga kesehatan, tidak nyaman. Resikonya mungkin ada infeksi. Kemudian nah, dia seperti ini. Tapi ini jarang digunakan pada masyarakat ya. Ini dimasukkan ke dalam lubang rahimnya. Ini juga pada saat mungkin sperma masuk juga intinya dia menghalangi ya. Jadi dia menghalangi proses pembuahan di sini. Jadi bentuknya seperti ini, tapi ini jarang sekali digunakan. Nah, yang selanjutnya adalah kondom. Nah, kondom ini mungkin lebih aman dibandingkan dengan cara lain, tapi penggunaannya setiap saat ya, maksudnya setiap saat berhubungan kayak gitu. Kondom digunakan pada jenis pria untuk mencegah sperma bertemu sel telur ya. Keuntungannya mudah didapatkan, tidak membutuhkan bantuan medis untuk menggunakannya, dapat melindungi dari PMS dan mudah digunakan. Kegagalannya dapat terjadi apabila kondom bocor atau robek. Efek sampingnya dapat tertinggal di alat kelamin wanita ya. Bisa jadi kondom itu juga masuk ke dalam lubang wanita sehingga harus berhati-hati juga ya. Nah, ini wanita bisa mengalami keputihan yang banyak dan berbau, mungkin terjadi infeksi ringan. Nah, kondom ini juga banyak digunakan ya pada masyarakat, sudah terjual juga di apotek karena dia ini tidak membutuhkan bantuan khusus tenaga kesehatan ya. Ini juga alat kontrasepsi ya. Latex kondom ya, dari latex ya, seperti karet gitu. Nah, penggunaannya seperti ini. Nah, seperti itu. Kita sama-sama belajar ya, tapi bukan belajar untuk menggunakannya dulu ya. Yang penting karena untuk mengetahui hal tersebut kalian juga harus kenal dulu ya dengan alat-alat tersebut, karena kan di masyarakat kan juga banyak juga di apotek apakah mau beli pembelian alat kontrasepsi itu biasanya dibatasi ya. Artinya apa? Diperkirakan wah ya udah pakai seragam sekolah tapi dia mau beli. Nah, ini juga patut dipertanyakan juga ya. Jadi saya minta sama kalian jaga nama-nama baik ya, jaga nama baik sekolah alma mater, dan mungkin jaga nama baik keluarga juga. Nah, untuk soal medikasi dan sebagainya, untuk KIE di apotek juga harus kalian cara penggunaannya obat pil kalian juga harus tahu ya. Oke.
Untuk link absensi sudah saya share di Google Classroom dan Facebook ya, dan Facebook. Kemudian silahkan kalian ketik tokennya adalah PQRS 1234 ya, PQRS 1234. Silahkan absen di situ. Kemudian kecil semuanya ya. Oke, saya akhiri dulu. Mungkin ada tugas langsung dilanjutkan di Google Classroom atau pertanyaan tentang alat-alat kontrasepsi, silahkan kalian tanya ya, silahkan kalian tanya. Kemudian minggu depan kita ada ulangan harian ya. Untuk link absen saya ulangi lagi, tokennya PQRS 1234. Silahkan kalian absen di situ. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.